Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilatul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram, Kiai Haji Miftahul Huda, ahlan wa sahlan. Beliau sudah datang. Beliau merupakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat yang insya Allah nanti akan memberikan insight, penjelasan, serta mungkin juga berbagi pengalaman dalam dunia fatwa kepada kita semua. Baik, hadirin wal hadirat semua, seperti biasa kita lanjutkan pembacaan kitab Adabul Fatwa. Nanti setelah itu eh, dijelaskan dan disyarah oleh Pak Kiai Miftah, insyaallah. Baik, izin Pak Yai, saya baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala, kita sudah sampai pada halaman 14 dari kitab yang sudah kita bagikan. Al-halatu as-salisatu. Kondisi yang ketiga. Alla yablugha rutbata ashabil wujuhi lakinnahu faqihun nafsi hafizu madhhabi imamihi arifun bi adillatihi qaimun bi takririha. Yang ketiga dari mufti yang ghairul mustaqil, yang tidak independen. Tingkatan yang ketiga adalah mufti yang belum sampai pada tingkatan ashabul wujuh. Ashabul wujuh yang kemarin di yang kelompok kedua, mufti kelompok kedua, ghairul mustaqil yang kedua. Tetapi lakinahu yang ketiga ini memiliki faqihun nafsi. Dia adalah seorang faqihun nafsi, orang yang punya intuisi fikih, yang menjiwai fikih, yang menjaga, mengingat mazhab imam mazhabnya. Juga arifun bi adillatihi, tahu betul dengan dalil-dalil dari mazhab imamnya tersebut. Juga punya kemampuan mandiri bitakririha, untuk mentakrir, menetapkan dalil-dalil tersebut. Yusawwiru wa yuharriru wa yuqarriru wa yumahidu wa yuzayyifu wa yurajjihu. Dia bisa mentasawurkan atau mendeskripsikan, bisa mentahrir, mentahrir mazhab, bisa mentakrir, bisa juga merumuskan, bisa juga mengeliminasi yang tidak pantas, yang lemah, wa yurajjih, dan mentarjih, menguatkan mazhab atau pendapat yang kuat dalam mazhab. Lakinnahu kasura an ulaika, tetapi mufti kelompok ketiga ini memiliki kekurangan dibandingkan dari mereka ashabul wujuh yang kelompok kedua di atas sebelumnya. Likusurihi anhum fi hifzil madhabi. Kekurangannya itu bisa jadi yang pertama, kekurangannya dari ashabul wujuh dalam hal pengetahuan atau hafalan mereka terhadap mazhab. Awil awil irtiyadi fil istimbati, atau kemahiran riyadhah beliau, kebiasaan beliau dalam melakukan istimbat itu kurang. Atau kekurangannya yang ketiga, au ma'rifatil usuli wa nahwiha min adawatihim, atau dalam hal pengetahuan mereka tentang usul
dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari komponen-komponen atau alat-alat yang ada pada ashabul wujuh. Mereka ashabul wujuh. Wahadhihi sifatu kathirin minal mutaakhirin. Nah, ini mohon maaf ini titiknya keburu ini. Kemajuan. Wahadhihi sifatu kathirin minal mutaakhirina ila awakhiril mi'atir rabi'ati al-musannifin alladhi rattabu al-madhaba wa harraruhu wa sannafu fihi tasanifa fiha fiha ma'zamu istighalin nasil yauma. Dan ini kata beliau, kondisi yang ketiga ini merupakan kriteria dari kebanyakan dari para fuqaha mutaakhirin, mutaakhirin eranya Imam Nawawi ya, hingga akhir abad keempat, yaitu mereka yang menulis kitab-kitab fikih, yang menyusun kitab-kitab fikih, mereka yang menertibkan, menata mazhab, ya, pandangan-pandangan mazhab yang banyak itu ditata, waharroru, dan mereka mentahrir atau mengedit atau dalam menyaring berbagai riwayat mazhab yang banyak, wasannafu, dan mereka juga menulis di dalam persoalan fikih itu, tasonifa, berbagai karya tulis fikih, fiha ma'zamu istighalin nasil yaum. Nah, dalam hal ini merupakan kesibukan atau fokus banyaknya manusia atau para fuqaha hari ini. Hari ini maksudnya hari zamannya Imam An-Nawawi abad ke-7, 600, beliau wafat 676. Walam yalhaqu alladzina qablahum fi takhriji. Namun mereka itu belum bisa terhubung atau tergolongkan ke dalam golongan orang-orang yang sebelum mereka dari sisi takhrij, dari sisi mentakhrijil furu' minal usul, menghasilkan furu' hukum-hukum furu' dari usul. Wa amma fatawihim fakanu yatabassatuna fiha tabassuta ulaika au qariban minhu. Adapun fatwa-fatwa para mufti dalam tingkatan yang ketiga ini adalah mereka itu mendapatkan yatabassatuna, ya, keluasan untuk berfatwa sebagaimana tabasut ulaika, sebagaimana keluasan yang ada pada mereka yang tadi, ashabul wujuh, yang ada pada kelompok kedua, au qariban minhu, atau dekat dengan mereka, dekat dengan posisi mereka. Wa yuqisuna ghairal mangkuli alaihi, dan mereka punya kemampuan untuk melakukan kias terhadap ghairul mangkul, yang tidak ada riwayatnya, kepada sesuatu yang ada riwayatnya. Ghairu muqtasirina alal qiyasi al-jali. Hanya saja mereka terbatas pada melakukan al-qiyas al-jali, tidak pada al-qiyas al-khafi. Wa minhum man jumi'at fatawihi wala tablugu fil tihaqiha bil madhabi mablagha fatawa ashabil wujuhi. Dan di antara mereka para mufti pada level ketiga ini ada sosok orang yang fatwa-fatwanya dihimpun, namun dalam menghubungkannya dengan fatwa-fatwa mereka itu dihubungkan dengan mazhab, itu tidak mencapai posisi yang dicapai oleh fatwa yang dikeluarkan oleh ashabul wujuh. Artinya kalau fatwa-fatwa ashabul wujuh dihubungkan ke dalam sebagai mazhab, sedangkan mereka tidak mencapai itu. Wallahu a'lam. Mungkin saya cukupkan baca sampai di sini dulu. Kita minta Pak Yai Miftahul Huda. Silakan Pak Baik, Yai. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kitab Adabul Fatwa ya, Ya. yang ditulis karya
Imam Syekh Nawawi. Nawawi bukan Al-Bantani tapi ya. Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau itu kan hidup di abad ke-7 ya, Ya, abad ke-7. Jadi ibarat mufti di sini bukan mufti seperti zaman sekarang ya. Eh, maka saya dapat simpulkan bahwa mufti atau fatwa yang dimaksud di dalam buku Adabul Fatwa ini ya ijtihad ya. Ijtihad. Di situ ada mufti al-mustaqil, ada mufti muntasib. Jadi mungkin bahasa kita yang kalau di pelajaran ilmu fikih itu adalah mustahid mustaqil dan mustahid ghair mustaqil ya. Ah, kalau di dalam Tabaqatus Syafi'iyah atau Syajaratus Syafi'iyah itu kan di Syafi'i kan punya qaulani ya, qaul qadim wa qaul jadid. Qaul qadim itu ada beberapa ah, imam yang mengikuti beliau, mengikuti Imam Syafi'i, murid-muridnya, ashab Syafi'i fi fi qaulihi al-qadim. Tetapi imam-imam tersebut juga menjadi imam madhab tersendiri. Contoh misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu kan beliau murid Imam Syafi'i dan termasuk imam madhab. Sehingga dia mempunyai madhab tersendiri. Atau misalnya Abu Saur ya. Abu Saur itu juga termasuk salah satu imam yang min ashabi Syafi'i, tetapi punya madhab tersendiri. Nah, ini sudah kategori udah mufti mustakil ya, atau mujtahid mustakil karena dia meskipun uh, mengikuti manhaj Syafi'i di dalam Imam Syafi'i dalam beristihad, dalam berfatwa, tapi akhirnya beliau mereka-mereka itu mempunyai metode yang berbeda dengan Imam Syafi'i dalam beberapa hal tentunya. Karena Imam Syafi'i kan setelah dari Mesir ke dari Baghdad ya. Kalau Qadim itu di Mesir ya. Kemudian kalau Jadidnya di Baghdad ya. Kemudian eh, kalau ini al-halas salisa di sini diungkapkan oleh Imam Nawawi itu kan sampai akhir abad keempat. Abad keempat berarti itu sudah zamannya siapa ya? Abu Hamid Isfaraini, Imam Istikhari, Imam Marwazi, uh, itu dikategorikan sebagai sudah menjadi mufti yang ghairu mustakil ya. Nah, ini kan luar biasa berarti. Uh, Apalagi yang kita ya. Kita ini mufti apa? Muntasib kadang tidak ya. Ah, Kemudian sebelum uh, mungkin ya bacaan yang lalu di Al-Halah Al-Ula atau Al-Halah As-Saniyah, itu bisa diumpamakan seperti periodisasi ulama-ulama Syafi'iyah ya. Yang pertama tentunya tadi yang mengikuti Imam Syafi'i di dalam madhabnya, tetapi akhirnya dia punya madhab tersendiri seperti Imam Ahmad bin Hambal, Abu Saur, Az-Za'farani dan yang lainnya. Kemudian periode yang abad kedua dan ketiga, di sana ada uh, Imam Imam Muzani, kemudian Imam Buaiti, dan yang lainnya. Generasi ini mereka hidup bersama Imam Syafi'i dan sehingga dia secara langsung berinteraksi bagaimana Imam Syafi'i berfatwa, beristihad ya. Sehingga eh, apa ciri-ciri di periode yang kedua ini, yaitu dia eh, penekanan pada dalil-dalil yang tekstual ya. Penegasan kembali pentingnya eh, dalil dari Quran dan hadis ya. Bahkan dalam satu ungkapan Imam Syafi'i pernah berfatwa ya, man istahsana faqad syara'a ya, seperti itu ya. ya. Ah,
siapa yang mengambil istihsan sebagai sumber hukum, maka dia telah mensyariatkannya, telah menjadi syari'. Itu penekanan di awal-awal periode Imam Syafi'i. Kemudian di samping itu juga Imam Syafi'i kan menggabungkan antara metode ahli hadis dan ahli rahyi. Jadi mensintesis metodologi antara ahli hadis yang selama beliau hidup di Hijaz, di Makkah dan Madinah, kemudian dengan ahli ra'yi yang di Irak ya. Sehingga di sana lahirlah kitab beliau yaitu Ar-Risalah fi Usul Fiqh itu. Uh, Kemudian muncullah juga ada qaul qadim, ada qaul jadid. Di sini ada semacam fleksibilitas di dalam menetapkan hukum berdasarkan konteks, berdasarkan waktu, berdasarkan tempat tentunya. Nah, kalau di dalam kaedah kaedah fikihnya itu kan uh, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam, bahwa hukum itu kan tergantung sama ilatnya. Nah, itu di periode yang kedua ya, abad kedua, abad ketiga. Nah, itu kemungkinan di kitab ini di Al-Hala As-Saniyah, min Ashabil Wujuh gitu ya. Nah, kemudian di abad keempat atau di Al-Hala As-Salisani yang dibacakan oleh Ustadz Musawardi tadi, ini derajatnya mustahid sudah agak di bawah daripada ulama-ulama di abad kedua dan ketiga. Seperti siapa saja di abad keempat itu ada Imam Ibnu Suraij, Imam Qafal, kemudian Imam Istikhari, Imam Marwazi, dan yang lainnya. Sementara abad kelima itu Imam Al-Mawardi ya. Abu Ishaq Asy-Syairazi atau Asy-Syirazi, kemudian Abu Muhammad Al-Juwaini, dan juga Imamul Haramain. Uh, di pada periode yang ketiga ini, periode abad keempat dan abad kelima sebelum lahirnya Imam Nawawi, di sini ada semacam apa? Zaman perkembangan penyebaran qaul madhab Imam Syafi'i dalam fikih serta kodifikasi madhab. Ada sistematika dan penjelasan sehingga tadi dibaca dengan ungkapan yusawwir wa apalagi wa Yuharir, yuharir. wa yuqarrir wa yuzayyif wa yurajjih. Ya. Semacam ada kodifikasi dan penjelasan. Dan tentunya di sana banyak karya-karya ya, seperti karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Ya, ya. seperti kitab Nihayatul Matlab ya, Hmm. fi dirayati al-madhab. Ini menjadi kitab rujukan utama dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian lahir pula karya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, uh, Al-Basit, kemudian Al-Wajiz ya dalam hal fikih Syafi'i ya, Al-Wajiz karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, kemudian abad ke-6 disitulah mulai muncul eh, siapa Profi. ini Imam Imam Nawawi ya, Syekh Imam Nawawi abad ke-6, abad 6 ke-7 ya, abad ke-7. Imam Nawawi ini kan termasuk dalam ungkapan madhab Syafi'i itu kan sebagai Syekhon al-Madhab. Salah satunya adalah Imam Nawawi dan yang kedua adalah Imam Ar-Rafi'i. Saya kira itu ya. Jadi mufti atau al-fatwa yang diibaratkan dalam kitabnya Syekh Nawawi ini dalam bahasa kita yang kita pelajari selama ini adalah sebagai periodisasi istihad di dalam Syajaratus Syafi'iyah. Oke. Kita lanjut, Pak ya. Hmm. Bismillah. Sebentar ya. Ya. Uh, uh,
di dalam periode ketiga ini, Al-Halatus Salisa ini, kalau tadi di abad keempat, kelima itu kan semacam ada kodifikasi ya. Abad keenam, ketujuh ini seperti generasi konsolidasi ya. Ditandai dengan penguatan-penguatan madhab, uh, kemudian sebagai apa penguatan madhab itu tujuannya adalah sebagai otoritas hukum yang mapan. Madhab Syafi'i menjadi salah satu madhab hukum utama yang diakui di Mesir, di Syria, di Yaman, dan secara umum di Asia Tenggara. Eh, Dicirikan juga di sini tentunya tadi ada yang kalimat terakhir yaitu tarjih tadi, wa yurajjih. Ah, jadi jika ada di sana ada akwalun mukhtalifah dalam satu madhab, itu salah satu yang dilakukan oleh ulama-ulama di Al-Halatus Salisa ini bagaimana mentarjih akwal-akwal tersebut. Ah, Ar-Rafi'i itu misalnya kitabnya ya Fathul Aziz ya, Fathul Aziz. Fathul Aziz, Syarhul Wajiz ya. Kemudian tentu kita tahu karya-karya Imam Nawawi, ada Minhajut Thalibin, ada Raudhut Thalibin, dan yang sangat monumental adalah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Oke, lanjut. Baik, baik. Syukran, baik. Summa qala al-halatur rabi'atu. Kondisi yang keempat atau level yang keempat. Eh, Ai, sebelum sebelum itu deh. Tadi ada kias-kias tadi ya. oh ya, kias jali. Ada kias jali, ada kias khafi ya. Saya kira ini nggak tahu ya. Saya yakin kalau ulama-ulama di periode abad kelima, abad keempat itu mampulah Hmm. melakukan kias khafi ya. Kalau mungkin ulama-ulama sekarang ya, atau nggak tahu nih seperti apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi di sini. Ghairul mangkuli ali ghairu muktasirina al kias jali. Oh, ghairu muktasirin. Tidak hanya kias jali ya. Jadi mereka juga melakukan kias kias khafi. Apa sih perbedaan kias jali, kias khafi? Yaitu perbedaan di dalam ilatnya. Kalau ilatnya kuat dan jelas, maka itu sangat mudah dilakukan ya, untuk melakukan kias, untuk melakukan analogi. Contoh misalnya orang yang bepergian, itu kan nggak ada perbedaan antara laki dan perempuan untuk menjama atau Sholat. mengkosor sholat, atau untuk tidak berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua, orang muda, uh, baik dia itu bepergiannya pakai pesawat, pakai pakai kereta, pakai mobil, yang penting ilatnya kan ilatus safar. Nah, bukan ilahnya apa? Bukan taab, bukan karena dia kecapean atau enggak, tapi ilatnya adalah as-safar. Nah, itu adalah kias jali karena ilatnya jelas. Nah, kalau yang kias khafi itu adalah ilatnya yang uh, tidak kuat dan tidak jelas. Contoh misalnya kalau membunuh itu yang dihukumi kisos adalah dengan benda tajam, ya, dengan senjata tajam, baik itu pisau, parang, pedang, atau panah, atau tembak. Ini dia membunuh tapi dengan benda yang tumpul, memukul dengan benda yang tumpul. Apakah itu bisa dikiaskan? Ini problem di situ. Maka dia perlu ada usaha yang lebih mendalam. Apakah itu bisa dikiaskan pembunuhan dengan benda tumpul dengan pembunuhan yang dengan senjata tajam. Lanjut. Al-halatur rabi'atu, kondisi keempat atau level keempat, ayyakuma bihifzil madhabi wa naqlihi wa fahmihi fil wadihati wal muskilati. Dia, seorang mufti pada level 4 ini, punya ayyakuma bihifzil madhab. Dia bertindak menghafal, menguasai
mazhab, pendapat-pendapat mazhab, serta mengutipnya dan memahaminya baik dalam persoalan-persoalan yang jelas maupun persoalan-persoalan yang problematik. Lakin indahu dha'fun fi takriri adillatihi wa tahriri aqisatihi. Tetapi mufti level 4 ini memiliki kelemahan dalam hal mentakril dalil-dalil dari mazhab tersebut serta dalam hal mentahrir kias-kias dari mazhab tersebut. Mana kias yang eh, kuat atau yang lemahnya. Fahada yu'tamadu naqluhu wa fatwahu bihi fima yuhkihi min masturati mazhabihi. Maka mufti yang level 4 ini bisa dijadikan sandaran, patokan apa yang dia kutip itu, begitu juga fatwanya yang berkaitan dengan mazhab, dengan pandangan mazhab. Selama dia mengutip atau menyampaikan, menghikayatkan pandangan tersebut dari berdasarkan kitab-kitab masturat ya, kitab-kitab yang ada satar ya, yang tertulis dari mazhab tersebut. Baik itu min nususi imamihi, baik itu dari nas imam mazhab itu sendiri, wa tafri'il mujtahidina fi mazhabi. Baik itu tafri' yang dilakukan atau takhrijul furu' yang dilakukan oleh mujtahid pada mazhab imam tersebut. Wa ma la yajiduhu mangkulan in wajada fil mangkuli ma'nahu bihaisu yudriku bi ghairi kabiri fikrin annahu la farqa bainahuma jaza ilhaquhu bihi wal fatwa bihi. Adapun pandangan mazhab yang tidak dia temukan adanya riwayat yang dikutip, adanya tidak ditemukan ada riwayat mangkul, maka dia memperhatikan andaikan ada di dalam yang riwayat yang ada makna yang sama dengan yang tidak ada riwayat ini, bihaisu di mana dia bisa menemukan itu tanpa harus melakukan pemikiran yang besar, pemikiran yang luas, maka bahwa itu tidak ada perbedaan antara keduanya tanpa harus berpikir besar, dia menemukan bahwa antara keduanya tidak ada perbedaan, artinya antara yang tidak ada riwayat dari mazhab dengan yang ada riwayat dari mazhab, maknanya sama, nilai yang diangkat sama. Maka dalam hal ini dia boleh melakukan ilhaq, menganalogikan yang tidak ada riwayatnya ini dengan yang ada riwayatnya. Dan dia juga boleh memfatwakan yang dia ilhaq tersebut. Wa kadza ma ya'lamu indirajahu tahta dhabitin mumahadin fil madhab. Begitu juga dia boleh memfatwakan pendapat yang dia ketahui bahwa pendapat ini, pandangan ini include di bawah suatu dobit atau suatu kaidah yang khusus dalam satu bab ya. Kalau kaidah itu kan lebih dari satu bab. Kalau dobit dalam satu bab tertentu atau dalam level yang eh, ruang yang Spesifik. spesifik ya. Di bawah dobit yang mumahad yang sudah dirumuskan di dalam mazhab. Wa ma laisa kadzalika yajibu imsakuhu anil fatwa. Adapun pandangan atau pendapat yang bukan seperti dijelaskan di atas tadi, maka mufti pada level ini berkewajiban untuk menahan diri dari melakukan fatwa pada persoalan tersebut. Wa mislu hadza yaqa'u nadiran, kata Imam Nawawi, yang seperti ini terjadinya jarang fi hakil mazkur pada sosok orang yang sudah pada level keempat ini.
id yab'udu kama qala Imamul Haramain. Karena hal tersebut sesuatu yang jauh atau yang asing sebagaimana dikatakan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini, antaqa'a mas'alatun lam yunassa 'alaiha fil madhab wala hiya fi ma'nal mansus wala mundarijatun tahta dhabitin, bahwa itu jauh atau enggak, hampir dikatakan tidak mungkin ada suatu masalah fikih yang tidak ada nasnya di dalam mazhab, nas masalah tersebut di dalam mazhab, atau tidak pula masalah tersebut di dalam makna al-mansus, dalam makna eh, dari teks yang dinaskan di dalam mazhab. Maknanya sama. Itu tidak mungkin tidak ada begitu. Hampir mungkin tidak ada. Dan tidak hampir juga tidak ada suatu masalah pun tidak ditemukan include di bawah suatu dobit fikih tertentu. Wa syartuhu kaunuhu faqihan nafsi dha hazin wafirin minal fikhi. Syarat dari mufti yang halah Robiah ini adalah dia harus faqihun nafsi, punya intuisi fikih, juga memiliki hazin wafirin, kapasitas fikih, minal fikhi, kapasitas yang luas dalam fikih. Qala Abu Amrin, Imam Ibnu Solah yang dijuluki Abu Amrin mengatakan, wa ayyaktafi fi hifzil madhabi fi hadhil halati walati qablaha bikaunil mu'zami ala dinihi. Kata beliau, cukuplah eh, dalam menghafal pandangan mazhab untuk mufti pada level keempat ini dan level sebelum-sebelumnya, cukup kalau dia menghafal mayoritas atau mu'zom, mayoritas persoalan fikih atau pandangan mazhab di dalam ingatan dia. Nggak mesti menghafal semua secara menyeluruh, cukup mayoritasnya saja yang tersimpan dalam ingatannya. Lalu sisanya bagaimana? Wa yatamakkanu li durbatihi minal wukufi alal baqi ala kurbin. Dan memungkinkan bagi dia, lantaran dia sudah punya keterlatihan dia, durbah, dia terlatih untuk itu, memungkinkan dia untuk menemukan persoalan-persoalan yang tersisa atau di luar dari mayoritas tadi dalam waktu yang tidak lama, waktu singkat. Wallahu a'lam. Baik, eh, yang keempat ini tentunya mufti yang paling derajatnya paling rendah ya. Jadi dia tidak sampai pada yashrah, tidak sampai pada syarah madhab, kemudian tidak sampai pada mentarjih, apalagi mentarjih ya. Hmm. Tapi dia pada mengkiaskan terhadap ibarat-ibarat yang ada di dalam kitab-kitab madhab. Ya. Sebagaimana pedoman penetapan fatwa di MUI itu kan yang pertama, jika dia maklumun minad dini bid darurah, ya maka kita arrujuk ila nasin minal Quran awil hadis. Nah, contoh misalnya ada pertanyaan, Ustadz, apa hukum judi online? Hmm. Nah, judi online, namanya judi itu baik online mau offline ya, selama di situ ada maisir, ada kimar, ada adu nasib, maka itu kan perjudian. Maka hukumnya sama. Nah, online, offline ya sama hukumnya. Nah, jadi ya nggak perlu pakai istihad lagi. Nah, jika di dalam uh, ayat Al-Quran maupun hadis itu tidak ada ayat yang zohir, yang jelas, kan di sana biasanya ada akwal ulama. Nah, kita mencukupkan pada akwal ulama, kaul ulama yang muktabar tentunya. Uh, Jika itu satu pendapat, nah, kalau yang ada perbedaan pendapat, apa yang dilakukan oleh MUI, oleh Komisi Fatwa, itu jika al-jam'u wa taufik
dimungkinkan fabiha wa ni'mah, maka itu suatu kesyukuran yang luar biasa tanpa ada proses tarjih di situ. Nah, jika tidak dimungkinkan al-jam' wa taufik, maka ada proses tarjih di sana. Nah, ini tulisan ini, buku Imam Nawawi ini kan di abad ke-7 ya, abad ke-7. Di sana tidak dimungkinkan ada satu permasalahan yang tidak ada ibaratnya atau dikiaskan dengan ibaratnya. Sementara fikih itu kan terus berkembang. Sementara ibarat-ibarat itu sudah putus, sudah berhenti. Apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, tentu di sana ada uh, perlu tasawur masalah yang jelas, kemudian ada penelitian. Contoh misalnya uh, ada beberapa fatwa yang jadi perdebatan ya. Yang rame di tahun 2023 itu fatwa terkait dengan karmin ya, Karmin. warna, warna dari serangga kogenial. MUI itu menetapkan di tahun 2011. Kemudian dibahas lagi oleh LBM di Jawa Timur menetapkan bahwa pewarna dari karmin itu adalah najis karena dia dari darah atau dari bangkai. Sementara MUI itu untuk menetapkan bahwa pewarna karmin itu baik untuk makanan maupun untuk barang gunaan, itu setelah ada penelitian secara saintifik ya. Dia diilhakkan dengan al-jarad, dengan belalang. Dari mana sisi apa saja? Pertama dari siklus hidupnya itu sama persis dengan belalang. Hmm. Kemudian dari lingkungan dia hidupnya di daun-daunan, nempel di daun-daunan. Kemudian dari yang dimakan, sama dengan belalang. Dari persamaan-persamaan tersebut, maka disimpulkan bahwa kokenial, serangga kokenial adalah termasuk diilhakkan dengan aljarot atau belalang. Dan kita tahu bahwa aljarot adalah ohilat lana maitatani wadamani. Atau contoh yang lain, yang mungkin tidak ada di dalam nas-nas atau ibarat dari kitab-kitab fikih ya. Uh, Misalnya barmai. Untuk mengetahui status spesies itu termasuk kategori barmai atau tidak, itu kan butuh penelitian. Yang sependek yang saya tahu di ibarat-ibarat itu hanya abdifda saja yang kategori Katak. barmai. Nah, katak. Katak itu berkembang dan hidup di dua alam. Jadi kata-kata barmai atau amfibi itu perlu diterjemahkan. Apakah hanya hidup saja atau berkembang biak di dua alam? Ini yang perlu disepakati ya. Ah, misalnya ini bulus. Bulus itu apakah amfibi atau tidak? Dia di darat iya, di air juga iya. Itu kan perlu penelitian dan itu kan belum kita temui di ibarat-ibarat yang ada sulahfat. Sulahfat itu apakah bulus atau dia kura-kura? Hmm. Itu kan ada spesies yang mungkin berbeda ya. Mungkin sama ordonya tetapi spesiesnya beda. Setelah kita kaji bersama teman-teman ahli ahli ahlinya, orang-orang IPB, itu menyimpulkan bahwa bulus itu adalah hewan darat. Hmm. Dia berkembang biaknya di darat, bertelurnya di darat, ah, dia bernafas dengan paru-paru, tapi dia berhabitatnya di air. Habitatnya di air. Kalau dia kehabisan oksigen, dia akan ke udara atau ke darat. Sehingga dia tidak dihukumi sebagai barmai, tapi adalah hewan darat. Tapi karena dia menggunakan kata hewan, untuk halal dikonsumsi maka harus ada proses penyembelihan. Hmm. Nah,
apakah penyembelihannya bulus itu sama dengan penyembelihannya sapi? Itu yang jadi masalah lagi. Sama dengan sekarang yang belum tuntas juga fatwa kita terkait dengan giant salamander. Giant salamander atau kata kata raksasa, kadal raksasa. Kadal raksasa ini sebagai salah satu bahan kosmetika, produk kosmetik. Diteliti bahwa giant salamander itu adalah hewan akuatik, hewan air, karena dia berkembang biak di air dan termasuk hewan yang berdarah panas ya. Dia tidak bisa gampang dipindahkan dari satu benua ke benua lain. Dia susah untuk menyesuaikan diri. Hewan-hewan hewan berdarah panas ya. Uh, Pertanyaannya, meskipun dia sudah hewan akuatik, berarti tidak bermai dia, maka halal. Tapi pertanyaan di situ, apakah dia itu satwa langka atau tidak? Hmm. Kalau satwa langka berarti nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh disembelih, harus ada proses penangkaran. Nah, dia nggak boleh grandfather, father itu nggak boleh, tapi harus cucunya. Yang kedua, ada problem di penamaan yaitu hewan akuatik. Kalau hewan air, kalau dia pakai istilah ikan, selesai barang ya, Hmm. tanpa Kalau proses penyembelihan. Tapi ini hewan air. Berarti harus ada proses penyembelihan hewan. Yang disembelih apanya? Ah, Darahnya kadal raksasa itu mengalir seperti pakai dari nadi kita nggak? Seperti nadi manusia, nadi hewan nggak? Hmm. Ini yang masih problem, belum selesai, masih minta penjelasan dari ahlinya. Jadi ada beberapa kasus yang tentunya itu tidak didapati dalam ibarat-ibarat kitab fikih. Maka itu ada perlu proses penelitian yang lebih lanjut yang melibatkan ahli-ahlinya, tidak hanya sebatas ahli fikih tentunya. Contoh misalnya masih ada waktu ya, masih Pak ya. sedikit lagi. Contoh kasus yang lain misalnya naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an kulli dhi nabin minas siba, bahwa Rasul itu melarang untuk mengkonsumsi hewan yang uh, punya taring, gigi taring, dan siba dari golongan buas. Hmm. Ini ada dua sifatnya, punya taring dan punya sifat buas. Di sana ada dua hewan yang spesiesnya mungkin sama ya, tapi berbeda, yaitu tupai dan bajing. Itu sama-sama hewan pengerat, bentuknya hampir sama, tapi perbedaannya adalah fungsi daripada taringnya. Tupai itu taringnya sebagai pengerat dan sebagai fungsi untuk survival, untuk melemahkan lawan, untuk dikonsumsi. Sementara bajing itu gigi taringnya hanya sebagai pengerat saja, karena yang dikonsumsi adalah biji-bijian, daun-daunan, dan buah-buahan. Meskipun sesekali makan serangga. Sehingga karena fungsi taringnya berbeda, hukumnya juga berbeda. Yang tupai karena buas, maka dia kategori masuk dalam manhiyat tersebut, dilarang untuk dikonsumsi. Sementara bajing, dia tidak termasuk manhiyat atau dia termasuk makulatil lahmi, hewan yang boleh untuk dikonsumsi. Saya kira kita ini semoga bisa masuk kelompok yang keempat yang diibaratkan oleh Imam Syafi'i ini, Ya, Imam Nawawi dalam kitabnya ini. amin. Kalaupun uh, kita tidak bisa mentarjih, tapi kita bisa mengkias-kiaskan dengan ibarat-ibarat yang ada di dalam dalam kitab-kitab yang terdahulu. Saya kembalikan kepada Ustadz. Baik, baik Pak ya. Ini sebelum kita masuk ke tanya jawab, karena belum ini kita baca sedikit. Sepertinya para bahisin, para peneliti di sini
ini banyak informasi baru ya terkait fatwa yang terkait tadi Karmin, terkait apa tadi itu Barmai dan beberapa hal yang sepertinya Hmm. itu yang disampaikan oleh Pak Yai tadi itu peristiwa di balik layar ya, yang mungkin di antara kita atau terutama para bahisin yang ada di sini belum dapat informasi tentang itu. Mungkin nanti bisa didalami lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita lanjut baca sedikit lagi biar bacaannya lebih banyak ya. Oke, izin Pak ya. Oke. Faslun fi ba'di masaili ahliyatil mufti. Satu fasal menjelaskan tentang sebahagian dari beberapa persoalan terkait dengan ahliyatil mufti, kepantasan seorang mufti. Ya. Hadhihi asnaful muftiin wahiyya khomsa. Ini yang disebutkan tadi adalah klasifikasi dari para mufti. Dan itu ada 5 klasifikasi. Satu yang mustakil, 4 yang gairu mustakil. Wa kullu sinfin minha yustaratu fihi hifzul madhabi wa fikhun nafsi. Masing-masing klasifikasi dari yang 5 itu, masing-masingnya disyaratkan dia harus menghafal atau menguasai mazhab dan memiliki fikhun nafsi, intuisi fikih. Faman tasadda lil futya wa laisa bihadhihi sifati faqad ba'a bi amrin azimin. Maka siapa yang terjun untuk berfatwa namun dia tidak memiliki dua sifat ini, hifzul mazhabi wa fikun nafsi, maka saat itu kata Imam Nawawi, orang tersebut sudah eh, kembali atau datang membawa suatu persoalan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Walaqad qata'a Imamul Haramaini wa ghairuhu bi annal usuliyya al-mahira al-mutasarrifa fil fiqhi la yahillu lahul fatwa bimujarradi dzalika. Imam Al-Haramain, gurunya Imam Syafi'i, sahibu Nihayatul Matlab yang tadi disampaikan Pak Yai, memutuskan atau berpendapat secara tegas, begitu juga yang lainnya, menyatakan bahwa seorang usuli, ahli usul fikih, yang mahir, yang mampu bertasarruf terhadap fikih, dia tidak halal baginya berfatwa jika semata-mata hanya memiliki kemampuan itu saja. Ya, kalau hanya itu saja. Walau waqa'at lahu waqi'atun lazimahu ayyas al anha wa yaltahiqu bihi al mut wa oh, santak sedikit. Lazimahu ayas ala anha. Seandainya terjadi kepadanya suatu peristiwa, suatu masalah, maka dia mesti untuk bertanya tentang masalah tersebut. Wa yultahaqu bihi al-mutasarrifu an-nazzaru al-bahhasu min a'immatil khilafi wa fuhulil munazirina. Dan termasuk ke dalam kategori ini seorang pakar yang punya analisis mendalam, yang memiliki bahas penelitian yang mendalam dari kalangan imam-imam yang ahli dalam khilafiyah mazhab, begitu juga para fuhul munazirin, para eh, jagoan ya dari orang-orang yang mampu bermunazoroh, berdebat dalam masalah fikih, termasuk dalam kategori ini kata beliau, li'annahu, karena dalam orang ini, beliau ini laisa ahlan, orang yang mutasarrif ini, kalau hanya itu dia ke, bukanlah ahli untuk mengetahui hukum dari sebuah peristiwa istiqlalan secara mandiri, secara independen. Kenapa? Likusuri alati, karena dia memiliki kekurangan di dalam alat-alat untuk menemukan hukum dari peristiwa tersebut. Dan juga dan tidak pula dari mazhab seorang imam, karena li'adami hifzihi, karena dia tidak memiliki hafalan lahu terhadap
mazhab imamnya tersebut ala wajhil mu'tabar. Hafalan yang sesuai dengan bentuk yang diakui. Sedikit lagi ya. Fa in qila man hafiza kitaban au aksara fil madhhabi wa huwa qasirun lam yattasif bi sifati ahadin miman sabaqa wa lam yajid al-ammiya fi baladihi ghairuhu hal lahu ruju'u ila qawlihi. Jika ditanyakan ada orang yang hafal suatu kitab, menguasai suatu kitab, jadi hafal ini mungkin termasuk hafal fisutur ya, atau lebih banyak dari suatu kitab terkait dengan mazhab, namun dia memiliki kekurangan yang membuat dia belum sampai pada kriteria lam yatasif, belum memiliki kriteria sebagaimana kriteria salah satu dari yang 5 tadi yang sudah disebutkan dari tingkatan mufti tadi. Nah, dan juga tidak ditemukan seorang yang awam di negerinya selain dia. Apakah boleh bagi dia untuk merujuk kepada ungkapan seseorang yang seperti ini? Kata Imam Nawawi, fal jawabannya ingka nafi ghairi baladi muftin yajidu as-sabila ilaihi wajabat tawassulu ilaihi bihasbi imkanihi. Jika di negeri yang lain ada seorang mufti dan dia bisa memiliki jalan, kemampuan untuk bisa berjalan ke situ, maka dia wajib menghubungi mufti yang di negeri lain tersebut sesuai dengan kemungkinannya, kemampuannya. Fa in ta'azzara dzakara mas'alatahu lil qasir. Jika dia tidak punya kemampuan untuk menghubungi mufti di negeri lain itu, maka cukup dia menyebut persoalannya kepada mufti atau orang yang memiliki kekurangan yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan tadi. Fa in wajadaha bi'ainiha fi kitabin mausukin bisihatihi, jika dia menemukan persoalan itu persis di dalam suatu kitab yang bisa dipercaya kesahannya kitab tersebut, wahwa miman yuqbalu khobaruhu, dan dia orang yang ditanya adalah termasuk orang yang bisa diterima informasi atau berita yang dia bawa. Nukila an lahu hukmuha binafsihi, maka naqala lahu hukmaha binafsi, maka dia boleh mengutip hukum dari masalah tersebut sesuai dengan nas kitab tersebut. Wa kana al-ammiyu fiha muqallidan sahibal madhabi, dan orang awam tadi dalam hal ini, dalam masalah ini berarti bertaklid kepada sahibul mazhab, bukan kepada sosok yang ditanya. Oke. Mungkin Oke, ya, ya. lagi atau cukup? Kayaknya tanggung satu paragraf lagi, Pak ya. Oke, lanjut. Qala Abu Amrin, Imam Ibnu Shalah mengatakan, wa hadza wajatuhu fi dhamni kalami ba'dihim. Persoalan ini atau pandangan ini, kata Imam Ibnu Shalah, aku temukan di dalam kandungan ungkapan dari sebagian para ulama. Wa dalilu yu'addiduhu, ya. Dan dalil menguatkannya. Yu'diduhu. Ya, ya'dad, ya'dad. Nah. Wa ilam yajidha masturatan bi'ainiha, dan andaikan dia tidak menemukan masalah tersebut tertulis persis, lam yukisha ala masturin indahu, maka dia tidak boleh mengkiaskan persoalan tersebut dengan masalah yang tertulis di dia. Wa ini taqadahu min kiasin, sekalipun dia menganggap meyakini itu sebagai sebuah kias yang la fariqo, yang tidak punya farik, yang tidak punya sisi yang berbeda antara makis dan makis aleh. Li'annahu, kenapa tidak bisa, tidak boleh dia kiaskan? Li'annahu qad yatawahhamu dzalika fi ghairi mawdi'ihi. Sebab tidak boleh dia melakukan kias karena kadang-kadang boleh jadi dia menduga sesuatu hal demikian salah tempat, tidak pada tempatnya. Wallahu taala a'lam. Oke, pasal yang terakhir ini di malam hari ini terkait dengan syarat kompetensi seorang mufti, ahliyatul mufti. Kompetensi yang paling mendasar yang harus dipunyai oleh 5
klasifikasi mufti di atas, itu pertama harus tentu menguasai akwal-akwal fikih di dalam madhab, suatu madhab ya. Baik itu madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan yang lainnya. Yang kedua adalah punya instruksi fikih tadi ya. Dia apa? Ulumul fikihnya mumpuni, usul fikihnya sangat mumpuni. Nah, tidak hanya sebatas pada ara'ul fuqaha al-madhab, tetapi juga manhaj ifta'nya, manhaj ijtihadnya dia paham betul. Nah, jadi dua ini kompetensi yang harus dimiliki seorang mufti, baik dari nomor satu sampai lima. Nah, kalau salah satu dari dua kompetensi ini dia tidak kuasai, maka dia tidak tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk berfatwa. Faman tasadda lil futya wa laysa bihadhi sifah faqad ba'a bi amrin azim. Nah, dia bisa dolun mudillun, ah, sesat dan menyesatkan. Apalagi terkait dengan halal dan haram, itu bisa faliyatabawa maq'adahu minan nar. Dia sudah menyiapkan satu tiket di neraka. Maka ya kalau ada pertanyaan yang seseorang yang bertanya kepada ustadz, ini kita ustadz aja jadi ustadz atau dai. Kalau ada pertanyaan kok belum begitu jelas dasarnya, maka jangan malu-malu bilang ala a'rif. Nah, karena jawaban itu menyelamatkan orang daripada dia menjawab dengan tidak dasar ilmu, dengan tidak ada dalil, maka itu dolun dilun. Nah, jadi kompetensi yang paling mendasar yang harus dikuasai oleh seorang mufti, seorang mujtahid, ya dua tadi, hifdzul madhab, dia menguasai ara'ul fuqaha, pendapat-pendapat imam dalam satu madhab, dan fiqhun nafsi, yaitu bagaimana manhaj al-istihad, bagaimana manhaj istimbat yang dipraktekkan oleh Imam Syafi'i dan para ulama-ulama dan ashab Syafi'i tentunya. Saya kira itu poin pentingnya. Bagaimana jika seseorang itu, seorang dai ini ya, seorang ustadz ditanya, sementara di kampung itu nggak ditemuin lagi yang bisa menjawab. Uh, Jamaah nggak dapat lagi ustadz selain dia. Iya. Ya, kalau dimungkinkan di sana ada mufti yang lain, ada ustadz yang lebih pintar, maka dia bisa call friend ya. Kalau di dalam apa itu uh, teka-teki yang acara TV itu kan ada call friend. Nah, sekarang kan gampang kan, fasilitas bisa Ya. memudahkan untuk itu ya, WA dan yang lainnya. Nah, kalau nggak ada lagi, ya tadi yang la arif itu bisa lebih selamat. Nanti bisa dijawab di kesempatan yang lain setelah dia mutolaah tentunya. Daripada memberanikan diri untuk menjawab sesuatu yang belum dikuasai secara mendalam, itu bisa lebih membahayakan orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, baik. Syukron Pak ya. Kita buka sisi tanya jawab. Barangkali asatid dari sin wal bahithin di sini ada pertanyaan atau mudakholah ya silahkan mufadlik. Ya, Ustaz Zainuddin, Fadol. Beliau dari Sulawesi nih. Udah tengah malam masih ngamantengin ya. Udah Baik, Wita, apa di situ? Wit ya. Wita, Wita. Sulawesi Tengah. Oh. Sulawesi, iya, Indonesia Tengah. Baik, Oh, terima kasih, syukron, eh, Ustadz Musa dan juga guru kita, Kiai Bahul Huda. Alhamdulillah, salam kenal Pak Kiai. Kami dari Sulawesi Barat ikut bergabung dalam ngaji bersama dengan teman-teman di Puspahim. Baik, ini memang semakin menarik ya kajian kita ini dalam beberapa pertemuan. Dan menariknya juga karena kita kemudian mengaji kitab
Imam Nawawi, salah satu mahaguru Nusantara yang ternyata Ah, meletakkan pilar-pilar atau dasar-dasar fatwa yang kemudian eh, itu menjadi basis kita dalam menjawab persoalan-persoalan umat. Eh, Pertanyaan saya yang pertama adalah terkait dengan eh, kondisi eh, saya terpancing dengan apa yang disampaikan oleh siapa ya, Gus Jazuli ya, yang juga anggota parlemen, waktu beliau menyentil Prof. Asrul Niam di pertemuan acara di eh, memperingati ya haul, sebenarnya haulnya Prof. Ibrahim Hussein. Beberapa poin yang ingin mungkin penting ya kami hadirkan. Pertama adalah sentilan pertama itu adalah eh, eh, Gus Jazilul ini memancing MUI dan mungkin kita semua secara umum sebagai orang-orang yang bergelut dalam bidang hukum Islam itu agar lebih progresif bergerak untuk menjawab eh, persoalan-persoalan kekinian. Jadi misalnya hari ini banyak transaksi-transaksi eh, transaksi atau tasarruf-tasarruf yang sifatnya kontemporer baik secara online dan seterusnya termasuk dalam hal berbagai macam eh, apa namanya itu aplikasi yang digunakan oleh manusia dalam bertransaksi. Sebut saja misalnya eh, Bitcoin currency atau mata uang Bitcoin dan seterusnya. Di Gus Jazilul ini hanya sebagai perumpamaan saja ya. Tapi kan jawabannya nggak mengkhusus ke sana. Eh, Ketika mencari, ternyata nggak ada fatwa MUI tentang itu. Ya mungkin bukan hanya itu ya. Mungkin banyak banyak persoalan-persoalan kontemporer yang hari ini belum mampu kita wadahi. Artinya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak berimbang dengan kemampuan para ulama, para alim ya, para faqih dalam menjawab dan menentukan hukum semua itu. Itu tuh poin pertama. Artinya, apakah memang demikian adanya dan apakah memang MUI atau kita semua ini memang seharusnya lebih berjalan lebih progresif menjawab tantangan-tantangan zaman yang tentunya ke depan ini lebih lebih menantang seperti itu Pak Kiai. Itu satu. Eh, yang kedua adalah terkait dengan eh, apa yang disebut dengan eh, apa ya, eh, tentang metodologi eh, yang dibangun oleh MUI dalam eh, berfatwa itu kan seperti yang disampaikan oleh beberapa pemateri sebelumnya bahwa menggabungkan, mengkombinasikan berbagai pendapat para imam mazhab, metodologi para imam mazhab, bahkan juga mungkin pendapat-pendapat kontemporer. Eh, tapi tentu eh, eh, hasil fatwa dari MUI ini itu eh, lebih sifatnya hati-hati. Nah, bagaimana para dai di daerah? Kalau saya secara umum lebih banyak mengikutlah apa yang dipatwakan oleh MUI, itu biasanya kami kutip, kami menyampaikan seperti itu. Dan posisi kami hanya sebagai copy paste kira-kira seperti itu. Nah, apakah posisi kami sebagai para dai, para ustadz ini sudah tepat kan? Tadi kan disebutkan di situ nggak menguasai kan? Ya kami memang nggak menguasai itu. Nah, mengcopy paste fatwa. Dan yang agak ribet adalah ketika fatwa MUI ini berbeda dengan fatwa Majelis Ifta di Mesir. Misalnya dalam kasus bank-bank bank konvensional itu kan ada perbedaan. Jadi di situ kami kadang kala agak sulit menempatkan keduanya. Itu mohon maaf ya Pak Yai, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz.
Aziz Zainuddin Aziz ya, dari Palu ya. Sulawesi Tengah. Sulawesi Barat, Pak. Ya, Barat. Oh, Sulawesi Barat, Mamuju. ya, betul. Oke. Yang pertama tadi itu disampaikan Mas Jazil di waktu kemarin ya, hari Ahad kemarin ya. Ya, 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 ya. Ya, itu Oke. sentilan secara umum aja. Saya kebetulan tidak hadir meskipun dapat undangan. Ya. Gini, sebenarnya banyak hal permasalahan-permasalahan yang muasirah itu yang sudah mendapatkan pandangan keagamaan atau fatwa dari MUI. Bahkan termasuk cryptocurrency ya. Nah, itu sudah kita bahas di Monas tahun 2000, bukan Monas, Istimewa Ulama 2021 ya, waktu masih COVID ya. Ah, jadi cryptocurrency ini jika dia dijadikan sebagai alat tukar, maka dia menyalahi peraturan perundang-undangan. Bahwa alat tukar yang sah di Indonesia ya rupiah. Rupiah yang akan dihilangkan 3 nolnya itu. Kemudian, Redenominasi ya. 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 jika kripto ini dijadikan sebagai al-mabi, sebagai komoditi, maka uh, apakah di situ secara zatnya, secara utility itu bisa dimanfaatkan betul nggak sama yang punya? Itu ada nilai utilitasnya nggak? Iya, Kalau iya. misalnya kita beli token listrik, ada manfaat yang kita dapatkan. Kalau kita beli pulsa, ada manfaat yang kita dapatkan. Kripto itu ada nilai nilai manfaat yang bisa dirasakan nggak Hmm. dalam kehidupan kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi-informasi yang diterima oleh MUI saat pembahasan ini, pembahasan cryptocurrency ini, bahwa jual beli crypto coin itu banyak unsur gorornya. Satu. Yang kedua, unsur kimar atau maisirnya sangat dominan. Jadi dia ada permainan seperti apa ya? Hari ini kamu untung, besok untung dikit, besoknya lagi apa permainan apa itu? Sudah diolah lah, kayak kayak judi online itulah. Apa itu? Itu bukan bukan untung rugi, tapi dimainkan oleh bandarnya. Nah, jadi karena informasi-informasi yang diterima saat itu sehingga cryptocurrency sebagai aset komoditas atau sebagai almabi itu eh, tidak memenuhi unsur-unsur prinsip syariah. Karena di sana ada al-maisir, ada kimar, ada gorornya. Kemudian nggak ada manfaat yang langsung bisa diambil oleh al-akidain, maka dihukumi haram. Itu untuk cryptocurrency. Jadi dia dipandang sebagai alat tukar atau dipandang sebagai alat komoditas, sebagai aset komoditi. Yang kedua, tentang metodologi IFTA. Di MUI itu ada 2 lembaga yang berfatwa. Ada Komisi Fatwa, ada Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu tema-tema atau objek fatwanya terkait dengan ekonomi syariah, praktek perbankan syariah, kemudian asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan yang lain-lain. Di dalam hal ini, karena dia menyangkut kemudahan dalam hidup, maka prinsip yang dipegang oleh DSN yang dipraktekkan adalah al-akhdhu bil aslah, di mana di sana ada kemaslahatan yang mungkin diterapkan, maka di situ ada fatwa. Oh, aina wujidatul maslahah fasamma syar'u. Contoh misalnya bai'ul mu'atat ya.
Bai'ul mu'atat inda Syafi'i Ya, uh, haram. layan akid ya, haram ya, karena tidak sempurna rukun-rukun akadnya. Tetapi sekarang kita nggak bisa terlepas dari bai'ul mu'atat. Transaksi-transaksi yang kita lakukan ya hampir semuanya tidak memenuhi akad, syarat-syarat atau rukun akad. Nah, nggak ada lagi saya jual kamu beli, nggak ada lagi. Bahkan di sana nggak ada unsur rukun akidah, nggak terpenuhi juga. Nah, jadi al-akhdhu bil aslah itu prinsip yang dikedepankan di dalam muamalat maliyah atau yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sementara di Komisi Fatwa, karena tema dan objek fatwanya terkait dengan ibadah, maka di sana mengedepankan kehati-hatian. Al-akhdhu bil ahwa. Maka sering kita dicap oleh teman-teman yang agak kekiri-kirian, MI itu sangat konservatif ya, nggak progresif. Ya, ya, ya. Karena ini karena temanya adalah terkait dengan akidah, dengan ibadah. Al-ahdu bil ahwat, fal ahwat, summal ahwat itu kalau Summal Kiai ahwat. Kiai Ma'ruf Amin menyebutkan. Dan tidak berhenti di situ, masih koma. Apa yang terakhir? Wal khuruju minal khilaf. Keluar dari Iya, pendapat yang diperselisihkan. Contoh kasus yang masih diperdebatkan sekarang oleh teman-teman di birokrasi adalah penyembelihan dam haji tamattu di tanah air. iya, MUI memandang bahwa di dalam ibarat-ibarat fikih madzhabul arba'ah itu tidak ditemukan qaul mu'tabar bolehnya dzabhut tamattu kharijal masy'ar. iya, iya. Di luar tanah Masy'aril Haram nggak ada. Sehingga kita nggak mau beristihad mujtahid baru boleh disembelih di Iya, di Indonesia. Nusantara, di Indonesia. Iya, Meskipun secara maslahatnya luar biasa. iya. 200.000 jamaah berarti 200 ekor kambing. 200.000 kambing. Berapa miliar itu? Manfaatnya dagingnya untuk masyarakat, ternak kambingnya dapat, maklarnya dapat, julehanya dapat. Tetapi fatwa kan tidak saklek ya, masih fleksibel. In ta'adzar, jika tidak dimungkinkan adanya uzur, karena ada uzur tidak dimungkinkan penyembelihan di tanah haram, li'adami al-ghanam, misalnya nggak ada ketersediaan kambing di sana, atau di sana banyak hal-hal yang eh, apa penyelewengan ya, misalnya satu kambing di atas namakan 10 jamaah. Nah, maka dimungkinkan disembelih di luar tanah haram kalau ada uzur. Ya. Tapi kalau dibuat semacam peraturan pemerintah langsung dari awal, itu malah Iya, iya. membuat ribet. Betul, betul. Kalau misalnya ada uzur ya silakan haji langsung transfer ke daerahnya, disembelih di kampungnya masing-masing. Pemerintah nggak keribetan. Kayak kemarin ini eh, istilah bahasa Jawa torok ya, nombok ya. Ya karena harus dikemas dalam kaleng, didistribusikan lagi, biayanya Hmm. lebih besar daripada manfaat masalah yang didapatkan. Hmm. Allah alam. Wah, Baik. Syukron Pak ya, kita tambah pertanyaan lagi Pak ya, masih ada yang bertanya dan waktu masih ada. Silakan Ustazah Khadijah Nursalis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Yai, saya ingin bertanya tadi karena disinggung, jadi penasaran. Untuk bidang muamalah tuh kan di SNMUI apa ya tolak ukurnya tuh maslahah, ya. Nah, maslahahnya tuh seperti apa? Ya, secara nyata tuh apakah karena ini sudah banyak dipraktekkan, terus ternyata tidak ada ya yang unsur haramnya di mohon maaf kayak modifikasi gitu ya. Jadi masalahnya tuh maksudnya sejauh apa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira apakah ada faktor eksternal dari MUI atau mungkin faktor eksternal Indonesia yang bisa mempengaruhi penetapan fatwa? Misal mungkin kalau di bidang ekonomi itu
apa ya, dari AAOIV standarnya itu nanti akan mempengaruhi regulasi ekonomi atau bagaimana, ataukah memang murni hanya melihat adat uruf yang ada di Indonesia? Apakah ada faktor dari eksternal dari luar Indonesia? Ngaten ya. Oke, ya. Terus. Jadi secara garis umum bahwa perbankan syariah, keuangan syariah, atau pembiayaan syariah itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah ialah apa? Satu, tidak ada riba. Yang kedua, nggak ada goror. Yang ketiga, nggak ada unsur al-maisir wal qimar. Selama prinsip-prinsip yang mendasar ini tidak ditemui dalam praktek muamalah, maka itu sudah termasuk kategori syariah yang dimungkinkan untuk difatwakan boleh. Kalau salah satu dari tiga ini ada, maka sudah pasti itu tidak bisa dinyatakan sebagai prinsip syariah atau sebagai menyalahi fatwa lah. Kemaslahatan, apa yang dimaksud kemaslahatan di sini? Tentunya kalau tidak atau diharamkan, jadi diharamkan, maka menjadi kesulitan bagi umat untuk hidup. Kesulitan untuk hidup, ya. Contoh tadi yang saya sampaikan misalnya bai'ul mu'atot, ya. Kalau itu difatwakan haram, bagaimana tersiksanya kita di saat ini? Bertransaksi harus ada akadnya, bi'tuka hadhihi sil'ah, qabiltu, atau ya ashtari hadhihi sil'ah. Wah, sangat ribet kan? Itu kan maslahah. Tadi saya nyambung dengan yang pertanyaan pertama tadi terkait dengan perbedaan fatwa Darul Ifta dengan Majelis Ulama. Sangat dimungkinkan ada perbedaan-perbedaan. Nah, salah satunya di muamalah tadi. Dan siapa yang Ibu Hana yang pemimpin dari sebelumnya? Kali Jum'ah. Ya, Kiai. Kali Jum'ah. Ali Jum'ah sendiri itu di dalam menjawab tentang bunga bank itu kan jawabannya tidak satu kan, Ya. macam-macam ya. Terkait dengan bunga bank itu sudah disepakati oleh MUI bukan DSN bahwa itu termasuk riba, kategori riba. Dan saya yakin tidak hanya itu, misalnya terkait dengan al-intifa bil khinzir, pemanfaatan babi dan turunannya. Babi. Itu di kemungkinan Darul Ifta itu menggunakan konsep al-istikhalah wal istihlal, perubahan zat. Meskipun dia babi, kalau sudah ada perubahan zat, misalnya kalau ada anjing atau khinzir mati di pantai, kemudian dia tergerus oleh air laut, berubah menjadi mineral, maka itu halal untuk dikonsumsi, istihalah ya. Itu jika dipraktekkan oleh pelaku usaha, misalnya ada pemanfaatan unsur babi dalam proses produksi vaksin, dan di end produknya itu sudah tak nampak lagi, tak terdeteksi lagi unsur babi, maka itu dianggap halal. Kalau di MUI enggak. Salah satu prinsip di dalam produk halal itu tidak ditolerir ada al-intifa bil khinzir, pemanfaatan. Tiap. Karena al-akhwat tadi ya. Pemanfaatan unsur babi itu tidak ditolerir. Seumpama di dalam produk vaksin itu dibolehkan ada pemanfaatan unsur babi, maka banyak sekali produk-produk yang jajanan tiap hari
atau barang gunaan itu menggunakan unsur babi, lemak babi, termasuk juga gelatin Ya, babi. Nah, karena itu training yang MBG paling, kemarin. Iya. iya, saya kira itu ya. Iya. Iya. Baik, Ya, syukran Pak Yai. Gimana teman-teman semua? Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, eh, satu lagi gimana Pak Yai? Apa memungkinkan Pak Yai? mangga, mangga. Satu lagi ya. Ini sebenarnya waktu sudah sudah pas ini. Tapi nggak apa-apa ya, satu ya lagi. Silakan Ustaz Syaddan Muharam. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Tanpa salam, Ustaz Musa Wardi dan Pak Yai Sekretaris Komisi Fatwa ya. Alhamdulillah sempat ketemu dengan Pak Sekretaris Komisi Fatwa. Saya juga kebetulan sedang melaksanakan magang di MUI yang sebelumnya di Komisi Fatwa dan sekarang pindah di Komisi Dakwah Yai. Yang kemarin Pak Yai mengantarkan teman-teman FDI ke Komisi Fatwa. Oke. Ya baik, saya Sadam Muharam dari mahasiswa Perbandingan Mazhab UIN Jakarta semester 7 ingin bertanya Pak Kiai terkait masalah tadi Pak Kiai menyentil sedikit terkait bunga bank ya, di mana Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya memberikan hukum bahwa bunga bank itu termasuk ada unsur riba gitu kan, termasuk yang diharamkan gitu Pak Kiai. Nah, pernah saya sempat ditugaskan untuk membuat makalah oleh dosen bahwa terkait bunga bank ya pakai bahwa saya di situ menganalisis ada beberapa pendapat kayak terkait bunga bank ini gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa pure bahwa bunga bank itu adalah haram gitu kan, karena di situ ada unsur ribawi. Dan pendapat ini mungkin saya temukan kalau nggak salah di pendapatnya Nahdlatul Ulama gitu kan. Nah, kemudian saya mengingat juga bahwa bunga bank juga diberikan hukum oleh kaum Muhammadiyah bahwa di situ masih melihat antara terkait unsur ribanya PKI. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Majelis Ulama Indonesia dalam memandang ormas yang memfatwakan terkait bunga bank ini, di mana ketika Majelis Ulama Indonesia dalam berfatwa itu para mujtahidnya atau muftinya dari kalangan atau perwakilan ormas-ormas PKI. Terima kasih PKI. Assalamualaikum. Ya, Mas Sadam ya. Ini termasuk metode penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bahwa MUI itu kan rumah besar ormas-ormas Islam. Di Komisi Fatwa, di DSN itu juga bermacam latar belakang. Ada yang dari LBM NU, ada yang Majelis Tarjih Muhammadiyah, ada yang dari Persis, ada yang dari Al-Wasliyah dan yang lain-lainnya. Di dalam penetapan fatwa, fatwa MUI itu kan fatwa kolektif ya, bukan pribadi-pribadi. Sehingga dalam penetapannya pun di sana berdasarkan musyawarah mufakat, tidak diambil suara terbanyak. Jadi ini susahnya di situ. Maka perlu ada diskusi yang tidak sebatas sekali, dua kali, bahkan bisa sampai berbulan-bulan untuk mencari mana pendapat yang arjah, yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, itu kalau di LBM kan di sana bisa dimungkinkan ada dua pendapat bahkan tiga pendapat di LBM NU. Tidak ada proses tarjih ya. Nah, kalau di MUI hanya satu pendapat yang diakomodir, kecuali jika tidak dimungkinkan adanya titik temu ya di antara pendapat yang berbeda. Dan ini kita temui baru dua fatwa. Yang pertama terkait dengan fatwa rokok ya tahun 2008. Nah, itu sampai penutupan istimewa ulama itu tidak sepakat antara yang mengharamkan dan memakruhkan. Ya. Padahal kalau kita merujuk ke Gus Baha, makruh itu lebih dahsyat daripada haram. Karena dia wakarroha
ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Nah, yang kedua fatwa terkait dengan pedoman pelaksanaan sholat Jumat di masa COVID. Nah, jika COVID saat itu sudah melandai, tetapi ancaman masih menjadi hal yang tidak bisa terelakkan. Sementara eh, kerinduan orang untuk sholat Jumat itu sudah tak tertahankan lagi, maka perlu diatur. Yang pertama dengan social distancing. Bukan sawu sufakum, tapi renggangkan safmu. Jika itu tidak mencakup, tidak bisa menampung semua jamaah, maka perlu ada masjid-masjid yang baru di gedung-gedung, di aula. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sholat Jumat. Nah, jika tidak bisa menampung semua jamaah juga, di situ pendapat berbeda. Bahkan saat rapat itu kan online saat itu. Bisa sampai gebrak-gebrak meja juga. Online modal. Karena terbawa emosi. Karena dia merasa hifdzun nafas itu aula daripada hifdzuddin ya. Ini bahaya kalau dipaksakan sholat Jumat. Fatwa kita dipakai pedoman banyak orang. Kan. Akhirnya ya udah dua pendapat dimaksudkan dalam diktum hukum. Yang pertama apa? Ya gugur, nggak usah sholat Jumat karena sudah ada udzur. Yang pendapat yang kedua, sholat Jumat dengan dua shift, dengan membuat shift jadwal. Jadwal pertama jam 12, kemudian shift kedua jam 1, dan seterusnya. Dan itu dipakai juga oleh Dewan Masjid Indonesia. Demikian ya. Yang jadi baru dua ini yang saya temui di fatwa kita, mencantumkan dua pendapat yang berbeda. Demikian Mas Adab. Ada dissenting opinion ya, kayak di. Ya. Baik. Baik, Pak Yai, mungkin sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Sudah jam 21.09, berarti kita ada tambahan waktu 9 menit ini. Mohon Pak Yai mungkin Pak Yai nutup dengan doa untuk kita semua. Kita berdoa bersama-sama dengan baca Al-Fatihah. Semoga kita selalu apa tadi yang didoakan oleh Ustadz Musawardi, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna ta'wil wa faqihna fiddin ya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana wa la minna syakiyan wa la mahruma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron jazilan Pak Yai. Jazakumullah khair jaza. Terima kasih. Hadirin semua, al-bahisin wa tarisin. Pertemuan ini pertemuan kelima kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di hari yang sama, di jam yang sama. Insyaallah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Makasih, pulang Yai. Ibu Terima Hana? Insya Allah Sabtu ini, Yai. Masih di Mesir, Ibu? Masih. Sampai Sabtu ini insya Allah baru kembali ke Indonesia. Ini tambah gemukan di Mesir. Iya. Musim dingin jadi enak makan. Di Indo juga enak makan sih, apalagi di